PPKM darurat tingkat Kota Cirebon tahun 2021-2. Laporan pemimpin apel. Namun, apel pasukan PPKM darurat Kota Cirebon tanggal 02 Juli 2021. Siap. Lanjutkan. Siap. Siap. Tahu. Siap. Melaksanakan PPKM darurat. Siap. Sampai tanggal 20. Siap. Yang normal tim Satgas COVID-19 Kota Cirebon, para pejabat eselon 3 dan 4 di lingkungan pemerintah Kota Cirebon, yang terhormat para camat Kota Cirebon, yang terhormat Ketua TNI Kota Cirebon, serta hadirin para peserta apel dalam pasukan operasi COVID-19 PPKM Darurat Kota Cirebon, insan pers yang berbahagia. Hadirin peserta apel yang saya hormati, dengan telah diberlakukannya PPKM darurat oleh pemerintah pusat terhitung mulai tanggal 3 sampai dengan 20 Juli 2021, di mana berdasarkan hasil asesmen bahwa saat ini Kota Cirebon termasuk kategori situasi pandemi level 3. Maka kita wajib mensosialisasikan hal ini secara terbuka kepada masyarakat, karena penerapan PPKM darurat ini wajib dilaksanakan dan didukung oleh semuanya tanpa terkecuali. Sebagai warga negara yang baik dan taat terhadap aturan perundang-undangan, maka pemberlakuan kebijakan PPKM darurat ini adalah mengetatkan aktivitas yang mencakup: pertama, 100% WFA untuk sektor non-esensial, yakni sektor-sektor di luar kategori sektor esensial dan sektor kritikal yang merupakan lingkungan usaha yang sifatnya tidak mendasar, seperti bioskop, kolam renang, arena bermain, dan lain sebagainya. Yang kedua, seluruh kegiatan belajar mengajar dilakukan secara online atau daring. Yang ketiga, untuk sektor esensial diberlakukan 50% maksimum staf WFO dengan protokol kesehatan, dan untuk sektor kritikal diperbolehkan 100% maksimum staf WFO dengan protokol kesehatan. Di mana cakupan sektor esensial adalah keuangan dan perbankan, pasar modal, sistem pembayaran, teknologi informasi dan komunikasi, perhotelan, non-penanganan karantina COVID-19, serta industri orientasi ekspor. B. Cakupan sektor kritikal adalah logistik dan transportasi, industri makanan, minuman dan penunjang, petrokimia, semen, objek vital nasional, penanganan bencana, proyek strategis nasional, konstruksi, utilitas dasar seperti listrik dan air, serta industri pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat sehari-hari. C. Untuk supermarket, pasar tradisional, toko kelontong, dan pasar swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari dibatasi jam operasional sampai dengan jam 20 waktu setempat dengan kapasitas pengunjung 50%. Untuk apotek dan toko obat bisa dibuka full selama 24 jam. Keempat, pusat pembelanjaan atau mall, pusat perdagangan ditutup. Kelima, pelaksanaan kegiatan makan minum di tempat umum seperti di warung makan, rumah makan, kafe, pedagang kaki lima, dan lapak jajanan, baik yang berada dalam lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat pembelanjaan atau mall, hanya menerima delivery atau takeaway dan tidak menerima makan di tempat. 6. Pelaksanaan kegiatan konstruksi, yaitu tempat konstruksi dan lokasi proyek beroperasi 100% dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat. Ketujuh, tempat ibadah, masjid, musola, dan tempat umum yang dijadikan tempat ibadah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat Kota Cirebon. Sesuai dengan arahan dari pemerintah pusat, maka akan ditutup sementara waktu. 8. Fasilitas umum, area publik,
taman umum, tempat wisata umum, dan area publik lainnya ditutup sementara. 9. Kegiatan seni budaya, olahraga, dan sosial kemasyarakatan, lokasi seni budaya, sarana olahraga, dan kegiatan sosial yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan ditutup sementara. 10. Transportasi umum, kendaraan umum, angkutan massal, taksi konvensional, dan taksi online, serta kendaraan sewa atau rental diberlakukan dengan pengaturan kapasitas maksimal 70% dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat. 11. Resepsi pernikahan dihadiri maksimal 30 orang dengan durasi waktu pelaksanaan selama maksimal 2 jam dengan tetap menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat dan tidak menerapkan makan di tempat resepsi. Penyediaan makan hanya diperbolehkan dalam tempat tertutup dan untuk dibawa pulang. 12. Pelaku perjalanan domestik yang menggunakan moda transportasi jarak jauh, pesawat, bis, dan kereta api harus menunjukkan kartu vaksin, minimal vaksin dosis 1 dan PCR hari H-2 untuk pesawat, serta antigen H-1 untuk moda transportasi jarak jauh lainnya. 13. Masker tetap dipakai saat melaksanakan kegiatan di luar rumah, tidak diizinkan menggunakan tanpa penggunaan masker. Pemerintah daerah bersama dengan TNI dan Polri harus melakukan pengawasan yang ketat terhadap pemberlakuan pengetatan aktivitas masyarakat di atas, terutama pada poin 3. Dan menjadi tugas kita bersama dalam mengimplementasikan dan penegakan seluruh aturan yang lain sebagaimana telah saya sebutkan sebelumnya selama masa pelaksanaan PPKM darurat ini. Sebagai penjabaran lebih lanjut, akan didorong program dalam rangka mendukung pelaksanaan PPKM darurat di Kota Cilegon dengan nama Jalur Cilegon atau Jaga Dulur Cilegon. Program ini mengamanatkan bahwa pentingnya pertumbuhan rasa kepedulian di antara sesama di tingkat RT atau RW. Dengan ini saya harapkan program ini dapat dilaksanakan sebaik-baiknya. Hadirin peserta apel yang saya hormati, pelaksanaan PPKM darurat di Kota Cilegon menjadi tanggung jawab seluruh perangkat organisasi daerah dengan didampingi oleh TNI dan Polri. Sebagaimana pelaksanaan PPKM Mikro yang telah kita laksanakan sebelumnya, kecamatan, kelurahan hingga perangkat terkecil yaitu RT dan RW harus terlibat dalam pelaksanaan PPKM darurat ini. Kecamatan melalui perangkat kelurahan beserta RT dan RW dengan dibantu oleh Babinsa, Babin Kamtibnas, kader PKK, Posyandu, Karang Taruna, dan pemuka agama harus memberikan himbauan menyebarluaskan informasi kepada masyarakat terkait aturan-aturan yang harus dipatuhi selama PPKM darurat diberlakukan. Dinas Satpol PP, Dishub, dan Damkar bekerja sama dengan unsur TNI dan Polri secara langsung harus memantau penerapan seluruh aturan PPKM darurat ini agar dapat dipatuhi oleh seluruh masyarakat, terutama melakukan pengawasan di setiap fasilitas umum dan tempat-tempat yang ramai dikunjungi, serta melakukan penindakan jika ada pelanggaran. Desreda harus segera mensosialisasikan terkait jam operasional supermarket, pasar tradisional, toko kelontong, dan pasar swalayan pada masa PPKM darurat, serta memastikan ketaatan para pelaku usaha terhadap aturan tersebut. Dan untuk Dinas Kesehatan, BPBD, serta PMI selain harus dapat memastikan ketersediaan pelayanan kesehatan, fasilitas isolasi, jaminan ketersediaan perangkat medis, dan pengamanan diri bagi tenaga medis serta obat-obatan yang diperlukan, juga bertugas mengedukasi dan memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk melakukan aktivitas secara bijak dan melaksanakan prokes ketat. Dengan adanya pengetatan kegiatan masyarakat diharapkan tidak membuat masyarakat panik. Upaya ini adalah bentuk pengorbanan kita sebagai agar kondisi pengendalian COVID-19 yang kita lakukan tidak berlarut-larut dalam krisis, karena pada prinsipnya kegiatan masyarakat tidak akan terhenti sepenuhnya, hanya saja lebih terkendali. Hadirin peserta apel yang berbahagia, suksesnya penerapan kebijakan PPKM darurat sebagai upaya penanganan penyebaran COVID-19 di Kota Cilegon sangat tergantung kepada kolaborasi semua pihak, baik pemerintah, penegak hukum, dan seluruh masyarakat,
karena kerjasama dan peran semua pihak memberikan pengaruh yang sangat besar dalam menekan dan memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Saat ini, kegotong royongan, kepedulian, serta disiplin yang tinggi adalah hal yang mutlak diperlukan untuk dapat melalui masa-masa sulit yang sedang kita hadapi. Melalui masa-masa sulit yang sedang kita hadapi, kedisiplinan yang tinggi akan menerapkan prokes serta kepedulian dan sikap saling membantu terhadap sesama tidak hanya dapat mengatasi penyebaran virus, tetapi juga menjaga perekonomian tetap bergerak dan berputar. Akhirnya, demikian sambutan yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjaga, memberikan bimbingan, petunjuk dan lindungannya kepada kita semua. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin.